Video pembelajaran kelas 2C tema bermain di lingkunganku subtema 2 bermain di lingkungan teman pembelajaran 5 muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Halo, good morning everybody. How are you? Are you fine now? Yeah, I hope you fine now and you are happy today. Okay, open your book, page 118 ya, 118. Open your books. Okay. Nah, selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar? Saya berharap kamu dalam keadaan baik dan berharap juga sangat baik. Nah, coba kamu buka bukunya halaman 117. Di situ kita sudah pernah belajar juga tentang teks. Sebelumnya juga kita sudah belajar di dalam muatan bahasa Indonesia. Dan sekarang juga kita akan belajar muatan bahasa Indonesia juga di halaman 117, yaitu kita diajak bagaimana menceritakan isi teks pendek secara lisan. Artinya secara lisan itu kamu menceritakan isi teks itu kembali secara singkat, namun singkat dan secara langsung ya, tanpa membaca teks ya, tanpa membaca teks. Contohnya coba kamu lihat di halaman 117 juga. Contohnya ini teksnya, benda dan kegunaannya. Nah, contoh, kamu baca teks ini dan ceritakan kembali secara teks, maksudnya secara lisan. Coba kita baca dulu supaya kita tahu mau bagaimana menyampaikannya nanti secara lisan ya. Setiap benda memiliki kegunaan, misalnya kegunaan benda yang ada di kamar mandi. Gayung berguna untuk mengambil air di bak, handuk berguna untuk mengeringkan tubuh. Pemilihan bahan pembuat benda harus tepat. Tujuannya agar benda nyaman dipakai. Contohnya, gayung terbuat dari plastik agar kedap air, dan handuk terbuat dari kain agar dapat menyerap air. Nah, untuk menyampaikan secara lisan kira-kira seperti ini. Judulnya kita bacakan dulu. Benda dan kegunaannya. Benda memiliki kegunaan, yaitu kegunaan benda yang ada di kamar mandi tentunya bermacam-macam. Gayung untuk mengambil air di bak, handuk untuk mengeringkan tubuh. Nah, kemudian benda-benda yang di atas harus dipakai dan digunakan supaya bisa, yang tujuannya bisa untuk kebutuhan kita. Nah, gayung itu terbuat dari bahan plastik ya, dan kemudian handuk itu terbuat dari kain yang tebal supaya bisa menyerap air. Nah, itu saja kira-kira, tetapi secara lisan artinya tetap di situ walaupun berubah sedikit-sedikit. Nah, itu yang dikatakan dengan secara lisan. Bisa dipahami kan anak ibu untuk materi muatan bahasa Indonesia hari ini? Oke, semoga bermanfaat dan kamu paham ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk muatan PPKN. Kembali lagi kita bertemu di muatan PPKN. Nah, di sini kita diajak untuk menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, di rumahmu pasti ada aturan kan? Ya pasti, di rumah pasti kalau kamu bermain, kalau rumahmu berantakan, pasti orang tua kita marah. Kenapa ini berantakan? Kenapa ini seperti itu? Nah, untuk menjaga supaya orang tua kita tidak marah, maka anak ibu harus membereskan rumah itu setelah bermain. Jangan dibiarkan sampai malam hari, mama sudah pulang dari ladang atau dari pajak, rumahnya masih berantakan. Nah, artinya kamu harus membuat peraturan di rumah itu. Nah, jika aturan itu tidak dilanggar, maka keadaan akan nyaman, aman, dan kita juga senang. Nah, anak ibu yang baik, untuk itu yang boleh dilakukan di rumah dan yang tidak boleh, kamu harus ingat. Nah, sikap yang boleh dilakukan di rumah, misalnya kalau pergi keluar rumah walaupun dekat mau bermain harus pamitan sama orang tua. Ya, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah itu wajib ya. Misalnya kalau kita agama muslim, kita bisa sebutkan assalamualaikum. Kalau kita misalnya Kristen, salam atau halo. Ada orang di sini, anybody home? Ada orang kah? Seperti itu. Nah, kita baru bisa masuk kalau ada yang menyahut. Kalau tidak ada yang menyahut, maka mungkin saja orang tidak ada di rumah,
boleh-boleh saja kita tunggu dulu sebentar. Itu namanya aturan bersikap sopan santun. Nah, sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah, misalnya bermain jangan sampai lupa waktu dan membantah nasihat orang tua, misalnya sampai lama main game terus. Nah, itu termasuk yang tidak boleh dilanggar di rumah. Misalnya kamu, ini sekarang ya, kita ini pakai HP terus belajarnya. Nah, setelah kamu selesai belajar, silakan HP-nya disimpan, jangan digunakan untuk bermain game, bermain TikTok dan macam-macam. Itu belum seumuran kamu dan belum sepantasnya kamu untuk melakukan hal-hal demikian. Boleh saja kamu mencari hiburan itu, namun lakukanlah itu di hari waktu yang luang dan yang memang tugasmu sudah selesai, dan lakukanlah itu memakai waktu, jangan sampai berjam-jam menghabiskan waktu di HP supaya kamu pelajaran-pelajarannya tidak ketinggalan. Nah, anak ibu sudah paham kan sampai di sini apa yang bisa dilakukan di rumah dan apa yang tidak bisa dilakukan di rumah. Nah, coba kamu perhatikan dulu di sini tadi. Sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah, misalnya bermain hingga lupa waktu dan membantah nasihat orang tua. Sikap yang boleh dilakukan di rumah, misalnya berpamitan kepada orang tua sebelum bermain, mengucap salam sebelum masuk ke rumah, dan banyak lagi peraturan-peraturan yang ada di rumahmu. Nah, mungkin saja sebelum makan itu kamu harus berdoa. Nah, memakai waktu tidur yang tepat misalnya. Nah, masih banyak hal-hal yang harus kamu ceritakan. Oke, nah Ibu, semoga Ibu paham ya tentang pelajaran muatan PPKN hari ini. Oke.